sekali. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berbagai dulu agar kegiatan kita dapat lancar, dapat mudah dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Berdoa dan hati, jalani belajar, berdoa. Kan kenal sama teman-teman ya, aku mau main games gitu, sama perkenalan. Oke. Jadi nanti teman-teman kayak gini, aku bikin dulu ya, gitu. Nah jadi bunyi gimana? Apa aja? Aku sampai dulu ya. Misalnya gini, sebutin nama panggilan aja. Kalau mau kayak gini. Konsentrasi dimulai. Berarti enggak? Hobinya membaca gitu. Oke. Bintang bisa. Mau nyoba dulu? Boleh. Takut. Perkenalan aja. Oke. Siap? Siap. Konsentrasi dimulai. Oke, siap ya? Ya. Konsentrasi dimulai. Vera, hobinya menonton. Alfa, hobinya membaca. Cinta, hobinya membaca. Natal, hobinya bernyanyi. Aku mau tanya dulu nih, teman-teman tadi konsen enggak? Enggak. Karena masih Oke. Aku coba nih, aku tes. Namanya siapa? Iya. Tera. Ini namanya siapa? Vincent, Tapi pakai kacamata. Namanya siapa nih? Istri. Namanya siapa? Alita. Oke. Berarti teman-teman udah fokus saya gitu. 90%. Oke. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya dulu nih. Teman-teman udah pernah bimbingan kelompok? Jadi belum tahu istilah bimbingan kelompok. Jadi mau bahas dulu. Teman-teman bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan konsegi yang dimana diselenggarakan secara kelompok. Biasanya ada 7 sampai 10 orang. Kita bilang aja ya. Dan itu bimbingan kelompok itu memanfaatkan bimbingan kelompok. Teman-teman tahu nggak sih bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu suatu proses interaksi untuk jadi apa? Misalnya teman-teman nanti berkomunikasi, teman-teman saling memberi pendapat, teman-teman nanti saling memberi saran gitu. Dan itu tujuannya untuk menjalin keakraban. Itu bisa paham? Ya. Selanjutnya bimbingan kelompok ini ada tujuannya.
minat dan bakat teman-teman itu dalam bidang apa gitu. Adanya topik ini. Kemudian ada fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya itu untuk pemahaman. Jadi teman-teman tahu pemahaman dari bidang kontennya apa, kegiatannya itu apa aja, terus juga apa aja, aja, teman-teman bisa tahu. Jadi menambah wawasan aja. Kemudian juga fungsinya sebagai pencegahan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada pengalaman yang teman-teman ceritakan, terus itu kayaknya berbakat dari dilakukan gitu. Dan itu teman-teman bisa tahu cara mencegahnya bagaimana. Selanjutnya ada pengetahuan masalah, di mana contohnya nanti kan apa ya, topik-topik yang teman-teman ceritakan tuh adalah masalahnya. Dan kita tuh bisa mengentaskan masalah itu bersama-sama dalam berdiskusi begitu ya. Kemudian juga bisa pemeliharaan, di mana teman-teman nanti apa namanya, mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau bimbingan kelompok itu untuk orang yang bermasalah aja. Tapi enggak loh, teman-teman yang stabil kondisinya juga bisa mengikuti bimbingan kelompok gitu. Supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata bimbingan kelompok itu seperti ini. Biar nanti teman-teman juga bisa dicegah, bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Teman-teman juga bisa apa ya, udah stabil kondisinya, makin stabil lagi, makin percaya diri lagi. Kemudian di bimbingan kelompok juga ada asasnya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang menceritakan tentang hal-hal yang menurut mereka pribadi dan mereka disebarluaskan, teman-teman tuh nanti apa ya, berjanji tidak berjanji untuk tidak menyebarluaskan pengalaman tersebut. Jadi menjaga rahasia cici ya. Iya. Jadi itu ada asas kerahasiaan, terus juga keterbukaan. Dimana teman-teman nanti aku berharap teman-teman bisa terbuka, bisa enjoy gitu, menceritakan pengalaman-pengalaman. Di situ kan sharing-sharing aja. Jadi jangan takut salah, jangan takut ragu, jangan apa ya, jangan tidak berani gitu. Kembali lagi ke tujuan, kita harus berani gitu. Berani berbicara aja gitu. Itu juga sudah suatu apa ya, kemajuan untuk teman-teman itu berkembang. Teman-teman bisa marah? Ya. Teman-teman sukarela ya di sini ya. Oke, selanjutnya kita ke inti ya. Kalau teman-teman udah bikin apa, udah capek gitu, lemes ya. Nah kalau misalnya udah apa ya, udah fokus lagi gitu, kita main lagi. Oke, kita bahas dulu ya tentang mengenali diri sendiri. Teman-teman, aku mau teman-teman itu sebutkan 3 kata itu aku. Kayak misalnya, wah ya, kalau aku tuh jujur aku tuh pemalu, tapi aku juga suka baca, tapi aku juga berperan gitu, itu aku banget. Nah aku mau teman-teman tuh buat semua gitu, 3 kata itu aku, menggambarkan diri aku gitu, menggambarkan diri teman-teman. Dimulai dari Aku kuat, aku tuh setia, tapi aku nggak terlalu cantik. kenapa? Di situ tuh kuatnya aku dari kelas 1 dari sejak pondok pesantren nasional ini, aku belajar bahwa jauh-jauh dari orang tua itu nggak gampang. Terus jauh dari keluarga aja nggak gampang, ninggalin rumah itu nggak gampang. Karena dulu kan apa-apa butuh ya sama mama, sama papa. Terus setianya aku tuh walaupun banyak ujian di pondok pesantren banyak ujian, banyak harus cobaan yang harus saya lewatin, tapi aku setia. Aku nggak bakal ninggalin pondok ini sebelum aku dapet apa yang aku inginkan. Kalau aku tidak tercantik ya karena masih banyak sih yang cantik, karena aku juga masih insecure sama diri orang lain. Tapi aku juga harus tahu, aku juga punya kelebihan yang harus bedain dia dan itu aku. Enggak loh, karena cantik gak sih teman-teman? Cantik loh. Matanya banyak kan? Jadi Vera jangan merasa begitu. Vera cantik sekali. Cantik ya? Cantik. Teman-teman. 3 kata ikut.
mungkin sedikit nangis kayak benar-benar kalau wanita nangis gitu rasanya nangis. Tiba-tiba nangis aja gitu ya makanya sedih amat ya kayak gitu nanti tiba-tiba nangis. Tadi pagi dikerjain sama yang soal padahal nggak apa-apa sih sebenarnya nanti juga bakal dikasih lagi tapi yang lain udah dikasih saya belum dikasih yang harus tuh kerjain kayak terus kayak ya Allah sedihnya sih yang lain udah dikasih saya belum nangis lagi kayak oke gimana kayak nangis kalau kayaknya ya gimana kondisinya bisa kadang-kadang kayak sendiri bisa kadang-kadang gila-gilaan sendiri kosan sendiri gitu kayak ya udah kayak pasar aja gitu kalau soal bantuannya mungkin gara-gara pondok jadi paham gimana itu kerja bareng-bareng gimana itu kerja sendiri jadi sebenarnya kalau nggak kita sendirian mungkin nggak bisa lagi jadi pikirnya pasti orang bakal mendapat kita tapi dengan ceritanya kalau kita nggak ngelakuin apa yang ada di depan kita nggak bakal tahu gimana cara berikutnya. Teman-teman tadi sudah orang ya yang menyampaikan tidak ada itu di mana teman-teman ketika memahami diri sendiri itu teman-teman bisa tahu aku ini seperti apa, aku ini orangnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nggak perlu untuk mengubah diri itu. Teman-teman cuma perlu berkembang. Kalau misalnya ada hal yang jelek, teman-teman perilaku yang jelek, teman-teman bisa berubah. Oh iya aku salah ya begini. Oh iya aku kayaknya nggak tepat deh dengan memiliki perilaku ini. Jadi teman-teman bisa berkembang lebih baik lagi dengan memahami diri sendiri. Kemudian teman-teman, aku ini mau tanya dulu, teman-teman pasti pernah dipuji kan? Dipuji karena apa? Dipuji sama cara gimana? Kemarin dia banyak kan? Nah teman-teman, aku mau minta mungkin 1 atau 2 orang bisa ceritakan pengalaman teman-teman ketika teman-teman tuh merasa bangga dengan diri sendiri. Boleh share-share ceritanya? Siapa yang mau? Boleh? Pas kemarin ada ujian melihat hadis, jadi kayak belajar dari guru gitu jadi aku kebetulan dapetnya bahasa Inggris. Nah disitu aku saja mau video dulu disitu orang di rumah pada tahu kan kalau aku ajar pakai bahasa Inggris terus belum mau itu orang pada kayak bangga sama aku kayak iya lu bisa ajar pakai bahasa Inggris kan kayak bangga kita bisa lewatin ini gitu. Awalnya itu pesimis kayak bisa nggak ya ngajar anak-anak pakai bahasa Inggris ya meskipun pas ujiannya itu ada aja kayak kesalahan-kesalahan cuman alhamdulillah dia bisa kayak bangga diri sendiri. Terus sama ujian-ujian kelas 6 juga yang awalnya kita pikir bisa nggak ya takut mau ngelakuinnya tapi alhamdulillah ternyata ada semua bila dia jalan. Senang banget kalau udah bilang bisa keren Kalita bisa kayak gitu apalagi sama budaya sama pimpinan pemerintahan. Waktu itu Kalita pernah sama lomba silat bela diri tapak suci alhamdulillah Kalita dapat juara 1. Itu juga kalau dari menurut Kalita beruntung karena bisa gitu itu karena mikirnya beruntung aja bisa dapetin juara 1 itu karena emang kalau dilihat dari skill yang lain Kalita masih di bawah terus dapat ujian dari Ustadz Kalita keren, Kalita bagus walaupun emang nggak sekeren yang lain tapi Kalita bisa dapetin medali emas itu yang emang kita tunggu-tunggu di
pondok gitu. Terus dapat juga dari orang tua support sistem pertama kali kita gitu. Senengnya tuh ya Allah gitu, seneng banget dipuji, Talita keren, Talita bisa gitu. Kita seneng banget yang pernah Talita rasain. Rasa boleh nggak? Mau main dulu nggak? Boleh, boleh. Boleh. Oke, kita berdiri ya. Wah, kita main kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi teman-teman harus langkah tangan. Wah, iya. Jadi ada tangkap gitu. Teman-teman langsung tangkap nih. Kamu pernah ya? Ya. Oke. Pertama itu. Ada 6. Jadi ada 1 yang nggak dapat. Yang dapat. Kayaknya kamu cepat ya? Bisa, aku nggak dapat. Aku kasih yuk. Jangan diambil. Masih ada? Jauhan dong. Berdiri. Ya udah. Coba dulu ya. Nyoba ya, nyoba. Oke. Siap semuanya? Ya. Oke. Kepala, Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, Kaki. Oke. lutut, kaki, Pundak, pundak, kepala, kaki, lutut, tangkap. Harus cepat ya. Kenapa nggak usah langsung aja pasti? Iya, pasti. Harus dekat. Nah, kayak makan sebelah sana. Ayo. Ya. Nggak usah. Ayo. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, kaki, lutut, ditahan sama dia. Sampai nggak dapat. Nggak dapat. Gede deh kayaknya. Nggak dapat. Yeay. Ya sih. Udah fokus? Udah. Udah ya? Oke. Sekarang aku mau tanya nih teman-teman. Tadi kan pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang berharga gitu. Teman-teman pernah gak sih memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang membuat teman-teman merasa indah? Di sini sih gagal, yang di sini gagal. Terus pas lomba keluar GS kan aku juga dari sini, nah kakak aku juga gagal. Di sini nggak gagal gitu. Mungkin hewan kayak bisa nggak sih kualitas gitu. Nah kan di sini aja udah gagal lagi di luar gitu. Bikin pentas di luar. Pertama kalinya awal pemanggilan pertama pas mereka pemanggilan kedua ternyata salahnya saya malah pergi, mereka malah sedih. Pemanggilan ketiga ada di telepon bisa sampai speaking di depan para juri, ternyata bukannya good evening yang disebut, malah good morning yang disebut. Pemanggilan pertama saya pagi, pemanggilan kedua siang, pemanggilan ketiga itu sore. Harusnya good evening yang disebut, ternyata malah good morning yang disebut.
mikirin kursus yang di depan, kayak fokus juga nggak sih? Nah, ini kursus pramuka juga udah utamakan, jadi kita fokus di situ. Ternyata setelah kursus pramuka itu selang seminggu ada speaker fokus lagi, dan yang bikin saya tuh nggak perlu saya lagi, karena udah berapa jalan gitu. Ternyata pas juga Apalagi yang mau berbagi, share saya ceritanya. Pelajaran yang didapat, ada yang mau. Kalau kata aku sih sabar. iya, tapi pasti ada jalannya. Soalnya nggak cuma sekali dua kali lomba, pasti nanti ketika berkali-kali pasti ada jalan kesempatan buat dapat lagi. Lombanya nggak cuma satu, lombanya banyak. Walaupun kalah berkali-kali dan menang satu, itu udah banget. Apalagi jalanin apa yang direncanain sama diri kita sendiri, yang menurut ngembangin percaya diri supaya menjadi Dan malam-malam mama ketua aku sih dari diri jangan aku semakan. Dari Kalista positif thinking yang saya diri sih, lebih percaya diri aja kalau bisa. Jadi yang mau digunakan. Kalau misalnya udah bisa itu harus lanjutin aja, nggak usah fokus yang lain, harus berani percaya diri. Sepakat percaya diri ya teman-teman. Percaya diri.
jadi mama. Oke teman-teman, sekarang kesimpulannya, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi? Kesimpulan sedikit aja. Kalau aku memahami diri sendiri itu penting, tapi tetap ada sama diri kita sendiri, kayak percaya diri, sabar, ikhtiar, sama jalan hidup. Terima kasih Firza sudah memberikan kesimpulan. Aku mau menyampaikan juga yang dimana kita dari hal ini kita belajar bahwa kekurangan dan kelebihan kita itu apa ya? Kekurangan dan kelebihan kita itu bisa kita kembangkan. Dari kekurangan yang jelek kita buang, yang positif kita kembangkan lagi. Dan kita juga bisa paham bahwa semuanya itu berbeda-beda. Karakter, beda pribadi, beda sifat. Jadi kita bisa sama-sama belajar untuk tidak menjudge, menilai seseorang. Kita fokus pada diri kita sendiri, kita berfokus untuk berkembang lebih baik lagi, belajar lagi, karena dunia ini luas. Kita bisa belajar dari mana, kita bisa mengembangkan positif, hal positif dari kita dari mana. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Sekarang kesannya buat aku sendiri, mungkin aku masih banyak salah dalam memberi kesan juga untuk bimbingan kelompok hari ini. Ada yang mau? Pesan dari aku sih, kali ini seru dan utama dari ice breaking yang tadi bikin ketawa-ketawa, jadi semangat buat kami. Pesan aku buat teman-teman, ya, semoga kedepannya kita di kedepannya. Ada yang mau lagi? Beri pesan-pesan. Dapat banyak pembelajaran bersama dua kakak, semoga lebih baik lagi dan Terima kasih teman-teman. Sebelum kita penutupan, ada kontrak. Teman mau yang tadi aku kita ketemu lagi, misalnya dapat